Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk hidup selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk. Para sahabatku yang budiman, hidup itu seharusnya menakjubkan. Dan mengapa hari ini kita belum memperoleh hidup yang menakjubkan? Jawabannya sederhana. Karena kita belum bisa menemukan sebuah rahasia di semesta ini, sebuah daya di semesta ini, sebuah kekuatan di semesta ini. Dan memang daya dan kekuatan ini belum dikenal oleh banyak orang. Saya pastikan siapapun yang sudah menemukan rahasia ini, daya ini, kekuatan ini, dan dia bisa menggunakan daya ini dan memanfaatkannya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang menakjubkan. Karena pada dasarnya Allah sang keberadaan, sang kehadiran, membiarkan pilihan-pilihan kehidupan kepada kita. Kita mau memperoleh kehidupan yang menakjubkan atau tidak, semua pilihan ada pada diri kita. Karena Allah berulang kali menyatakan bahwa aku bergantung sangkaan kamu. Aku bergantung apa yang kamu pikirkan, dan aku juga bergantung pada apa yang kamu rasakan. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan membagikan rahasia ini kepada para sahabat semua. Tentu saja tidak mungkin saya kupas rahasia ini dalam satu pertemuan. Oleh karena itu mungkin nanti akan berseri. Karena ini harus dipahami betul. Karena kalau kita tidak memahaminya secara utuh, maka kita tidak bisa memanfaatkan dan menggunakan rahasia ini. Semestinya kita memiliki kehidupan yang menyenangkan, dan kita memiliki apa yang kita cintai dan dambakan. Kita memiliki pekerjaan yang mengasihkan dan mencapai apa yang ingin kita capai. Kita mestinya memiliki hubungan yang membahagiakan, baik hubungan dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak, maupun hubungan dengan masyarakat luas. Kita seharusnya memiliki uang yang cukup untuk mencapai apa yang diimpikan. Kita semestinya bisa bepergian kemanapun yang kita suka, dan kita memiliki sarana untuk mencapai itu. Bahkan kita pun semestinya bisa mengendarai mobil yang diinginkan. Dan semestinya seperti itu kehidupan. Ketika kita bangun setiap pagi, seharusnya kita memiliki perasaan semangat. Dan kalau hari ini kita bangun memiliki perasaan yang sama dengan yang kemarin, bahkan kita bangun tidak memiliki semangat, tidak memiliki gairah, ada yang salah dengan kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari yang menyenangkan, maka kita akan bangun dengan penuh semangat. Kita mestinya bangun penuh dengan kegembiraan. Kita bisa tertawa, bergembira sepenuhnya. Kita pun memiliki perasaan yang kuat dan aman.
kita memiliki perasaan yang nyaman dengan diri kita sendiri. Kita sadar bahwa sesungguhnya diri kita amat berharga. Kita juga yakin, sekalipun dalam kehidupan kita ada rintangan, rintangan itu akan kita hadapi dan kita lalui dengan mudah. Karena kita tahu bahwa semua rintangan bukanlah suatu penghalang, tapi rintangan itu sesungguhnya adalah sarana untuk pertumbuhan jiwa kita. Kita seharusnya selalu bersikap sebagai pemenang. Sehingga dengan demikian, setiap bangun pagi kita selalu memiliki semangat. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita sesungguhnya menakjubkan. Kita dilahirkan bukan untuk susah. Kita dilahirkan bukan untuk menderita. Kita dilahirkan ke semesta ini sesungguhnya untuk merayakan kehidupan. Untuk merayakan kehidupan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Jika hari ini, saat ini, kegembiraan itu hanya di momen-momen tertentu saja. Jika kegembiraan itu hanya singkat-singkat saja dalam kehidupan kita, berarti sesungguhnya ada yang salah dalam kehidupan kita. Jika hari ini kita masih banting tulang, bekerja keras untuk mencapai sesuatu, berarti sesungguhnya ada yang salah dengan kehidupan kita. Jika hari ini energi kita terbatas, yang seharusnya energi kita tanpa batas, berarti masih ada yang salah dengan kehidupan kita. Jika hari ini kita masih penuh dengan rasa takut dan khawatir, berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Sekali lagi, kita dilahirkan bukan untuk menderita. Kita seharusnya memiliki kehidupan yang utuh, memiliki kesehatan, memiliki vitalitas, memiliki kegembiraan, bahkan kita selalu memiliki cinta. Para sahabat, ada daya dalam diri kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi daya ini memang tidak bersifat fisik. Tapi daya ini ada. Cuman sayang sekali daya ini belum dikenal banyak orang. Itu sebabnya saya ingin mengenalkan daya dan kekuatan ini, agar kita bisa memperoleh kehidupan yang menakjubkan. Ada daya yang dahsyat sebetulnya dalam kehidupan kita. Bahkan daya itu meliputi diri kita. Ada daya tertinggi dan kekuatan yang dahsyat, yang meliputi dan mengatur alam semesta yang tiada bertepi. Dan kita sesungguhnya adalah bagian dari daya itu. Sekali lagi, ada daya tertinggi, ada kekuatan yang amat dahsyat yang meliputi dan mengatur alam semesta ini. Dan kita adalah bagian dari daya itu. Kita adalah bagian dari kekuatan itu. Tugas kita saat ini adalah menemukan cara untuk mendapatkan kehidupan yang menakjubkan dengan memanfaatkan daya ini. Tugas kita adalah menemukan cara untuk mendapatkan kehidupan yang menakjubkan dengan memanfaatkan kekuatan ini. Temukan sesuatu yang luar biasa tentang diri kita, tentang hidup kita, tentang semesta. Hidup ini jauh lebih mudah dari yang kita sangka. Pahami bagaimana kehidupan ini berjalan dan sadari daya yang ada dalam diri kita. Sambutlah keajaiban hidup itu sekarang juga. Apa sesungguhnya daya dan kekuatan yang dahsyat itu? Daya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa didefinisikan, namun daya itu nyata adanya. Para sahabat, kalau kita menyadari sesungguhnya hidup kita hanya terdiri dari dua hal saja, yang positif dan yang negatif. Sekali lagi, hidup kita hanya terdiri dari dua hal saja, yang positif dan yang negatif.
banyak uang atau kekurangan uang, sehat atau tidak sehat, hubungan kita membahagiakan atau hubungan kita menyengsarakan, pekerjaan kita mengasihkan atau mengecewakan, kita mengalami tahun-tahun yang menyenangkan atau mengalami tahun-tahun yang menyengsarakan. Saya kira tidak usah saya kupas lebih jauh lagi, karena kita sudah sangat tahu tentang ini. Karena hidup kita hanya terdiri dua hal, yang positif dan yang negatif. Contoh-contohnya sudah saya sampaikan tadi. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih banyak yang mendominasi kehidupan kita? Yang positif atau yang negatif? Nah, tentu saja yang paling tahu jawaban ini adalah diri kita sendiri. Mana yang lebih banyak? Yang positif atau yang negatif dalam kehidupan kita? Lalu di mana perbedaannya? Mereka yang hidupnya lebih banyak positif, berarti mereka ini sesungguhnya secara sadar atau tidak sadar, mereka telah menggunakan daya yang merupakan sumber segala sesuatu yang menyenangkan dalam hidup ini. Mereka telah mampu menemukan daya itu dan sudah mampu memanfaatkan dan menggunakan daya itu. Dan mereka yang hidupnya lebih banyak negatif, berarti sesungguhnya mereka ini belum bisa menggunakan daya itu dan belum menemukan rahasia itu, belum menemukan daya itu, apalagi menggunakannya. Setiap orang yang menjalani kehidupan yang menyenangkan, sesungguhnya dia telah menggunakan daya ini, sadar atau tidak sadar. Dan daya ini oleh para ilmuwan sering disebut dengan istilah cinta. Dan cinta yang saya maksud ini bukan sekedar rasa perasaan, tapi cinta yang dimaksud lebih besar dari itu, yaitu kekuatan positif. Karena kekuatan positif ini bukan sekedar hadir, tapi dia mampu menggerakkan semuanya. Dan jika kekuatan positif ini tidak ada, mungkin juga alam semesta ini tidak tercipta. Bahkan kita pun tidak akan terlahir ke semesta ini. Jadi sekali lagi, setiap orang yang menjalani kehidupan yang menyenangkan, sadar atau tidak sadar, sebetulnya dia sudah menemukan dan menggunakan daya ini. Dan daya ini adalah cinta. Jadi daya untuk memiliki segala sesuatu yang positif dan menyenangkan itu, sekali lagi, oleh para ilmuwan diberi nama cinta. Sekali lagi, cinta yang dimaksud bukanlah rasa perasaan, tapi cinta yang dimaksud adalah kekuatan positif. Kita sering mengenal ada orang berpikir positif, berpikir negatif. Apa sih bedanya berpikir positif dan berpikir negatif? Sebetulnya rumusannya sederhana. Berpikir positif artinya pikiran kita itu hanya memikirkan hal-hal yang kita sukai dan kita inginkan. Sedangkan berpikir negatif berarti kita sedang memikirkan hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak diinginkan. Jadi aneh sekali. Di satu sisi kita ingin mendapatkan yang positif, tetapi pikiran kita selalu saja memikirkan yang negatif dan yang tidak diinginkan. Makanya nanti saya akan jelaskan bagaimana kekuatan dan daya ini bekerja. Karena daya dan kekuatan ini bekerja berdasarkan hukum tarik-menarik. Dan hukum tarik-menariknya adalah yang serupa menarik yang serupa. Like attracts like. Makanya hati-hati dengan ini. Karena ini adalah sebuah kekuatan besar yang telah dimanfaatkan oleh banyak orang yang tahu rahasianya. Dan nanti saya akan tunjukkan siapa saja yang tahu rahasia ini dan bisa memanfaatkannya. Maka dia akan menemukan kehidupan yang menakjubkan. Apa sih cinta itu sesungguhnya? Cinta adalah unsur yang meski secara fisik tidak tampak. Namun cinta ini sama nyatanya dengan udara dan air. Udara tidak kelihatan, tapi kekuatannya ada. Dengan udara, maka ban mobil punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan sebuah truk
bisa mengangkut beban berton-ton karena ada udara. Orang menciptakan ban, kalau tidak ada udara, dia tidak punya kekuatan. Karena kekuatan terbesar ban terletak pada udara. Sama seperti air. Air itu adalah material fisika yang incompressible. Sulit untuk dikompresi. Bahkan kalau air masuk ke dalam mesin, kemudian dia dikompresi oleh piston, bukan bisa dikompresi, bukan bisa mengubah volumenya. Bahkan bisa jadi stang pistonnya malah patah. Banyak kejadian ketika mobil memasuki jalan yang sedang banjir, kemudian air masuk, ya, kemudian dikompresi, bukan air itu berubah volume, beda dengan udara. Malah justru air itu ya bertahan di volumenya, karena dia adalah incompressible, tidak bersifat compressible, sulit dikompresi. Makanya stang pistonnya malah justru yang patah. Jadi cinta adalah unsur yang meski secara fisik tidak tampak, tetapi sama nyatanya dengan udara dan air. Cinta adalah kekuatan yang bisa bertindak. Dan cinta itu hidup. Dan cinta itu bergerak. Dan cinta itu bergerak dalam bentuk gelombang. Cinta itu bergerak dalam bentuk arus, seperti gelombang dan arus di samudera. Dan cinta ini terus bergerak, hidup, bertindak. Dan siapa yang bisa menggunakan kekuatan ini, maka dia akan melihat betapa dahsyatnya kekuatan cinta ini. Sekali lagi, cinta bukan hanya perasaan. Cinta adalah kekuatan positif. Cinta itu tidak lemah. Cinta itu tidak cengeng. Cinta itu tidak lembek. Semua yang lemah, cengeng, lembek sebetulnya berasal dari ketiadaan cinta. Jadi ada cinta, ada ketiadaan cinta. Hati-hati, tidak ada lawannya buat cinta. Jadi ada cinta, ada ketiadaan cinta. Sama seperti ada terang dan gelap. Apa sih gelap itu sesungguhnya? Gelap itu sebetulnya adalah ketiadaan terang. Dan gelap bukan lawannya terang. Gelap itu hanyalah ketiadaan terang. Dan ketika hadir terang, maka gelap sirna. Sama. Cinta. Ada cinta, ada ketiadaan cinta. Jadi begitu cinta hadir, maka ketiadaan cinta juga sirna. Pahami kata demi kata supaya dapat pemahaman yang utuh tentang ini. Karena kalau tidak dapat pemahaman yang utuh, sulit kita menggunakan ini. Jadi sekali lagi, apa yang disebut dengan berpikir positif? Berpikir positif adalah berpikir yang isi di dalamnya adalah memikirkan yang diinginkan dan disukai. Sedangkan berpikir negatif adalah berpikir yang di dalamnya sedang memikirkan yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Lucu bukan? Ada orang yang tidak suka macet, tetapi dia sangat senang menceritakan kemacetan. Ada orang yang tidak suka kegagalan, tapi dia sangat senang menceritakan kegagalan, mengeluhkan kegagalan. Bahkan jika perlu semua orang bersimpati atas cerita tentang kegagalannya. Mengapa tidak menceritakan kesuksesan? Mengapa tidak menceritakan hal yang diinginkan? Mengapa tidak menceritakan hal yang disukai? Ini sebetulnya rahasianya. Karena banyak orang yang tidak sadar. Dia banyak sekali memikirkan dan menceritakan hal yang tidak disukai dan tidak diinginkan. Padahal itu sendiri yang menarik hal yang tidak diinginkan dan tidak disukai ke dalam kehidupannya. Tidak diinginkan tetapi ditarik terus. Oleh karena itu, stop kita membicarakan yang tidak diinginkan. Stop membicarakan yang kita tidak sukai. Stop memikirkan yang tidak diinginkan. Stop memikirkan yang tidak disukai. Pikirkan yang disukai dan diinginkan. Berarti kita sudah berpikir positif. Inilah hukum cinta akan berlaku di sini. Yang serupa akan menarik yang serupa. Sekali lagi, cinta itu tidak lemah. Cinta itu tidak cengeng. Cinta itu tidak lembek. Kelemahan
kecengengan dan kelembekan berasal dari ketiadaan cinta. Jadi siapapun yang lemah dalam hidup ini, cengeng, lembek, sederhana sebetulnya. Karena dia belum mampu menemukan kekuatan positif dalam dirinya dan dia belum memanfaatkan kekuatan positif itu. Jadi jangan heran kalau kehidupannya penuh dengan kekurangan, penderitaan, kelemahan, kecengengan, keluhan, dan lain sebagainya. Dan tidak sadar bahwa sebetulnya semua yang menarik kehidupan yang semacam itu adalah kita sendiri. Para sahabat, jadi cinta adalah kekuatan positif kehidupan. Cinta adalah sumber keindahan. Cinta itu melampaui kekuatan gravitasi. Cinta itu melampaui kekuatan medan elektromagnetik. Jadi kalau kita berbicara fisika, di alam semesta ini ada yang disebut dengan medan kuat dan medan lemah. Medan kuat itu adalah medan elektromagnetik, sedangkan medan lemah adalah medan gravitasi. Dan kekuatan medan elektromagnetik itu bisa jutaan lipat dari kekuatan medan gravitasi. Medan gravitasi yang kuat itu sudah kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pesawat kehilangan kendali karena mesinnya tidak mampu lagi untuk menciptakan perbedaan tekanan, maka pesawat pasti jatuh. Dan ketika jatuh, sudah bisa dipastikan hancur lebur. Itu kekuatan gravitasi. Nah, di atas kekuatan gravitasi ada kekuatan yang lebih dahsyat lagi yang disebut dengan medan elektromagnetik. Dan medan elektromagnetik itu lebih dahsyat daripada medan gravitasi. Tetapi medan elektromagnetik pun tidak lebih dahsyat daripada kekuatan positif yang disebut dengan cinta. Dan siapa yang sudah bisa menggunakan rahasia ini, maka dia sesungguhnya sudah menggunakan kekuatan yang sangat dahsyat di semesta ini. Dan ini tidak bisa hanya sekedar dibicarakan, tetapi harus dipraktekkan. Semoga suatu saat di episode yang selanjutnya saya bisa masuk bagaimana mempraktekkan ini semua untuk membangun kesehatan, untuk membangun kecukupan keuangan, untuk membangun hubungan yang harmonis, dan ini bisa digunakan. Dan ini sangat luar biasa. Jadi cinta melampaui medan gravitasi, cinta melampaui medan elektromagnetik. Sekali lagi, cinta yang saya maksud bukan sekedar rasa perasaan, tetapi kekuatan positif yang sangat dahsyat. Coba kita renungkan. Kira-kira adakah dunia ini kalau tidak ada cinta? Jadi kalau kita merujuk kepada referensi-referensi dan literatur-literatur, kita akan menemukan bahwa karena cinta, sang pemilik semesta menciptakan alam semesta ini. Dan kalau tidak ada kekuatan positif, mungkin alam semesta ini juga tidak akan tercipta. Bahkan kita semua tidak akan terlahir jika tidak ada cinta. Mari kita lihat proses kelahiran kita. Bukankah sebetulnya kelahiran kita terjadi karena ada tarik-menarik antara ayah dan ibu kita. Dan tarik-menarik itu telah membuat ayah dan ibu kita bersatu. Dan ayah dan ibu kita menyatu, berpelukan. Dan gara-gara itulah kita terlahir. Bukankah kita terlahir dari satu kekuatan di semesta, kekuatan positif yang bernama cinta? Tak akan ada satu manusia pun di planet ini tanpa cinta. Tidak ada. Semua penciptaan, semua penemuan, semua kreasi manusia berasal dari cinta yang ada pada diri manusia. Tidak ada pesawat, tidak akan ada listrik, tidak akan ada pemanas, tidak akan ada lampu, tidak akan ada mobil, tidak akan ada telepon, tidak ada rumah, tidak ada bangunan jika tidak ada cinta. Mungkin kita bisa ingat sejarah. Bagaimana pesawat itu tercipta. Kan awalnya ya
hanya main-main saja. Dan main-main itu sesungguhnya digerakkan oleh cinta. Dan pada saat main-main itu kaget ya, karena ternyata pada saat itu ketika menyesuaikan diri dengan hukum alam, benda bisa terbang. Dan kemudian dengan ketekunan dan riset-riset yang dilakukan oleh para ilmuwan, lalu semakin hari semakin tercipta pesawat yang canggih. Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa sebuah kekuatan positif dalam diri setiap manusia. Para ilmuwan itu melakukan riset karena ada kekuatan positif dalam dirinya, ingin mengubah kehidupan. Bayangkan, dengan tercipta pesawat, maka tempat yang jauh dapat dijangkau dengan singkat. Dengan adanya pesawat, tempat yang jauh bisa dijangkau sedemikian mudah. Demikian juga penemuan-penemuan yang lain. Listrik, lemari es, lampu, mobil, telepon. Saya kira semua itu tidak akan mungkin terwujud kalau tidak ada kekuatan positif pada diri para ilmuwan. Kadang-kadang kita melupakan jasa mereka. Berapa lama sih seseorang melakukan riset tentang semikonduktor sehingga terbentuk yang namanya IC, Integrated Circuit. Sampai kemudian terciptalah alat-alat elektronik yang simpel. Berapa lama sih para ilmuwan menemukan layar untuk HP kita? Berapa lama sih para ilmuwan mengubah layar televisi dari yang lama, ya, yang bentuknya sangat sangat volumenya sangat besar, kemudian dirubah menjadi layar datar yang sangat simpel, ditempelkan saja di dinding. Berapa lama? Bagaimana revolusi industri itu terjadi? Semua itu karena kekuatan positif yang ada pada diri para ilmuwan. Dan kalau mereka tidak punya ketekunan, mereka cengeng, mereka lemah, mereka menyerah, saya kira tidak akan ada produk-produk teknologi yang luar biasa. Karena semua produk teknologi yang tercipta itu karena ketekunan. Dan ketekunan itu adalah kekuatan positif. Kesabaran adalah kekuatan positif. Kekuatan adalah kekuatan positif. Kalau mereka tidak punya kekuatan itu dan tidak tekun belajar, mungkin tidak akan ditemukan semua itu. Bagaimana sinar X ditemukan, bagaimana laser ditemukan, semua berawal dari ketekunan. Dan kalau tidak ada kekuatan cinta, saya kira para ilmuwan pun tidak akan mungkin melakukan riset secara terus-menerus. Tidak akan ada obat kalau tidak ada kekuatan positif. Tidak ada dokter kalau tidak ada kekuatan positif. Tidak ada guru kalau tidak ada kekuatan positif. Tidak ada buku kalau tidak ada kekuatan positif. Bahkan tidak ada lukisan kalau tidak ada kekuatan positif. Tidak ada lagu, tidak ada musik kalau tidak ada kekuatan positif. Jika cinta ditiadakan dari semesta ini, mungkin semesta ini hanya menjadi kuburan. Dan ini yang tidak disadari oleh kita semua, bahwa kekuatan positif itu yang telah mengubah semesta ini. Para sahabat, sekali lagi, cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan. Cinta yang saya maksud adalah jauh melampaui kekuatan itu. Dan cinta yang dimaksud adalah kekuatan positif yang sangat dahsyat. Cinta adalah kekuatan yang menggerakkan. Segala sesuatu yang ingin kita menjadi, ingin kita lakukan, ingin kita miliki, berasal dari kekuatan positif. Tanpa ada cinta, mungkin kita pun tidak akan bergerak. Sama seperti saya duduk di sini. Kalau tidak ada kekuatan positif pada diri saya juga tidak mungkin duduk di sini. Kalau tidak ada kekuatan positif pada diri saya juga tidak mungkin membagikan rahasia ini. Kalau tidak ada kekuatan positif pada diri tim kreatif ini juga, mungkin ini tidak akan terjadi. Mereka melakukan ini semua dengan satu kekuatan positif pada diri mereka, sehingga acara ini bisa terjadi. Sekali lagi, tanpa cinta tidak akan bergerak. Tanpa cinta kita tak akan terdorong untuk bangun pagi.
Jadi semua yang bangun pagi, subuh-subuh sudah bangun, siapa yang menggerakkan mereka? Cinta. Karena mereka ingin bekerja, mereka ingin bermain, mereka ingin belajar, mereka ingin melakukan apapun. Karena mereka ingin mencapai sesuatu untuk mendapatkan yang dicintai dan diinginkan. Bukankah sebetulnya yang membangunkan kita pun adalah sebuah kekuatan yang dahsyat pada diri kita, kekuatan positif. Tanpa cinta, mungkin kita akan seperti patung, statis, tidak dinamis. Hanya itu saja, tidak berkembang. Jadi pertanyaannya, mengapa kehidupan kita tidak menakjubkan? Jawabannya sederhana. Karena hidup adalah pilihan. Kita mau mencintai atau menggunakan kekuatan positif atau tidak. Semua terserah kepada kita. Makanya para sahabat, ada cinta, ada mencintai. Perhatikan itu. Itu dua kata yang kalau kita tahu rahasianya luar biasa. Cinta adalah kekuatan positif. Mencintai berarti menggunakan dan memanfaatkan kekuatan positif itu. Jadi siapa yang sudah menemukan kekuatan positif dan dia bisa menggunakan kekuatan positif itu, maka dialah yang akan memperoleh kehidupan yang menakjubkan. Dan siapa yang sampai hari ini belum menemukan rahasia itu, kekuatan positif itu, apalagi memanfaatkan dan menggunakannya, maka dia akan banyak sekali diliputi oleh kehidupan yang menyengsarakan dan menderita. Jadi sekali lagi, mengapa ada orang yang kehidupannya menakjubkan dan mengapa ada orang yang kehidupannya tidak menakjubkan? Mereka yang kehidupannya menakjubkan sesungguhnya karena mereka telah mampu menemukan cinta dan mencintai. Setelah menemukan kekuatan positif dan mampu memanfaatkan dan menggunakan kekuatan positif itu. Jadi cinta sekali lagi adalah kekuatan positif. Mencintai berarti memanfaatkan dan menggunakan kekuatan positif itu. Nah, jadi kalau hari ini kehidupan kita belum menakjubkan, sangat sederhana. Sebetulnya karena kita belum mampu menemukan rahasia ini dan belum memanfaatkan dan menggunakan rahasia ini. Ketika menggunakan cinta, kita akan mengalami kehidupan yang menyenangkan. Ketika kita mengalami ketiadaan cinta, maka kita akan mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Makanya orang yang mengalami ketiadaan cinta, selalu pikirannya memproduksi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak dicintai. Mungkin kita punya pengalaman ya, banyak sekali pasangan hidup, suami istri, menginginkan pasangannya lebih baik. Tetapi yang dia pikirkan, yang dia bicarakan, selalu saja tentang hal yang buruk tentang pasangannya. Makanya, like attracts like berlaku. Harusnya dia ceritakan hal yang dia ingin. Dia ceritakan hal yang dia sukai. Dia pikirkan dan ceritakan hal yang diinginkan dan disukai. Maka, hukum cinta akan berlaku. Hukum tarik-menarik akan berlaku. Jadi begitu kita mengalami ketiadaan cinta, maka kita akan mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, cinta adalah penyebab segala sesuatu yang menyenangkan. Sedangkan ketiadaan cinta adalah penyebab segala sesuatu yang menyengsarakan dan menderitakan. Itu rangkumannya. Nah, bagaimana hukum cinta itu bekerja? Para sahabat, alam semesta ini diatur oleh hukum-hukum alam yang disebut dengan sunatullah. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Hukum fisika tidak berubah supaya kita bisa terbang. Tetapi kita harus menemukan cara untuk bertindak sesuai dengan hukum alam. Dengan cara itu kita bisa terbang. Jadi sebetulnya hukum fisika itu tidak berubah. Hukum fisika itu tetap. Nah, bagaimana kita memanfaatkan hukum fisika? Kita harus menemukan cara untuk bertindak sesuai dengan hukum itu. Dengan cara itu kita bisa terbang. Sambil contoh sederhana saja.
Bagaimana hukum fisika itu bekerja? Jadi kalau ini ada pesawat terbang, ya, ada sayapnya, pesawat terbang. Kan sebetulnya yang menyebabkan dia itu bisa terbang karena apa? Pasti ada gaya yang menahan di sini, ada gaya. Dan gaya itu berasal dari perbedaan tekanan dikalikan dengan luas. Jadi perbedaan tekanan dikalikan luas, itu namanya gaya. Itu yang disebut dengan gaya angkat. Jadi sebetulnya para pencipta pesawat itu adalah menciptakan perbedaan tekanan. Bagaimana supaya tekanan di bawah dengan tekanan di atas berbeda? Bagaimana supaya tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas? Tekanan udaranya. Jadi ketika tekanan di bawah, sebutnya titik 1, ini titik 2. Ketika tekanan di titik 1 lebih besar dari tekanan titik 2, maka akan terjadi perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan ini dikalikan dengan luas dari badan pesawat, itu yang menimbulkan gaya angkat. Jadi sebetulnya hukum fisikanya tetap. Tetapi manusia menciptakan cara bagaimana supaya hukum itu bekerja. Menyelaraskan diri supaya hukum itu bekerja. Nah, ini kalau dalam fisika dikenal dengan hukum Bernoulli. Jadi hukumnya begini, ya. Tekanan 1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini diolah sehingga ini bisa menciptakan perbedaan tekanan, sehingga tekanan di sini dengan tekanan di sini itu berbeda. Apa yang direkayasa? Yang direkayasa adalah kecepatan udara. Jadi sebetulnya orang menciptakan mesin pesawat itu adalah menciptakan cara bagaimana supaya kecepatan udara di titik 1 dan titik 2 berbeda. Kecepatan udara di titik 1 harus lebih kecil daripada kecepatan udara di titik 2. Akibatnya tekanan di titik 2 lebih kecil daripada tekanan di titik 1. Nah, hukum fisikanya tetap tidak berubah. Jadi sebetulnya ya, yang dilakukan oleh para ilmuwan adalah bagaimana menciptakan cara supaya kita bisa menselaraskan dengan hukum itu. Jadi sebetulnya siapa yang kehidupannya menakjubkan adalah mereka yang mampu memanfaatkan hukum alam ini dan dia menemukan cara untuk berselaras dengan hukum alam. Makanya jangan pernah melawan hukum alam. Jadi hukum yang paling ampuh di semesta ini namanya hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik, ya, itu yang telah menahan semuanya. Bintang-bintang di tempatnya, berada di tempatnya itu karena hukum tarik-menarik. Bumi itu karena ada hukum tarik-menarik dengan matahari. Yang menyebabkan bumi itu tetap ada di tempatnya. Matahari terus, bumi terus, ya, mengalami evolusi mengelilingi matahari, di samping dia juga berotasi, itu karena ada hukum tarik-menarik yang disebut dengan hukum gravitasi. Jadi kita mengenal hukum gravitasi, ya, yang dinyatakan oleh Newton bahwa F sama dengan G, sebuah konstanta, kalikan M1 kalikan M2 dibagi dengan R kuadrat. Ini hukum tarik-menarik. Jadi F itu adalah gaya tarik, G itu adalah konstanta alam, kemudian M1 itulah massa benda 1, M2 massa benda 2, dan R itu adalah jarak benda 1 dan benda 2. Itu yang kemudian menimbulkan hukum tarik-menarik gravitasi. Jadi bumi ini dengan matahari itu ya saling menjaga dengan hukum tarik-menarik. Itu di level makro. Sekarang di level mikro, kita bicara tentang atom, molekul. Kalau kita berbicara model atom, di atom itu ada inti atom bermuatan positif. Ada elektron yang mengelilingi inti atom bermuatan negatif. Itu juga diikat oleh hukum tarik-menarik. Dan kalau tidak ada hukum tarik-menarik itu, elektron dengan inti atom tidak berikatan. Mungkin benda-benda di sekitar kita juga tidak akan pernah ada. Wah, kalau kita berbicara secara mikro, itu sangat luar biasa. Jadi, ya, hukum tarik-menarik menahan bintang-bintang di tempatnya. Hukum tarik-menarik telah membentuk atom dan molekul. Bahkan benih menarik nutrisi dari tanah. Coba, tidak akan terjadi itu. Pohon singkong
pohon mangga, tidak akan berbuah mereka, pohon pisang. Kalau mereka tidak menarik nutrisi dari tanah. Jadi akar menarik nutrisi, itu juga hukum tarik-menarik. Makhluk hidup saling tertarik. Coba. Kalau tidak ada penyerbukan, jadi kumbang tidak tertarik dengan bunga, mungkin tidak terjadi penyerbukan. Kalau tidak terjadi penyerbukan, tidak akan terjadi buah. Itu juga hukum tarik-menarik. Ya, gitu. Mobil bisa tetap di jalan raya, itu hukum tarik-menarik. Karena mobil dengan bumi mengalami hukum tarik-menarik. Itu berlaku hukum gravitasi. Kalau tidak ada hukum gravitasi, tarik-menarik, mobil tidak akan bisa tinggal di atas aspal. Sama seperti saya duduk sekarang. Saya juga tidak akan bisa duduk di sini kalau tidak ada hukum tarik-menarik. Coba perhatikan, ya. Ketika memasuki ruang tanpa gravitasi, maka para ilmuwan juga kesulitan. Untuk minum kopi saja kesulitan. Bahkan harus menemukan yang disebut dengan gelas anti gravitasi. Kita selama ini bisa motong bawang di dapur karena bawangnya diam. Kita bisa minum air karena airnya diam. Karena ada hukum tarik-menarik. Kalau tidak hukum tarik-menarik, mungkin air juga lari-lari kemana-mana. Tapi itu tidak pernah kita sadari. Sebetulnya semua yang terjadi di sekitar kita dikendalikan oleh hukum tarik-menarik. Luar biasa ya? Nah, sama seperti ini ya. Botol ini akan tetap di tempat ini karena ada hukum tarik-menarik. Karena botol ditarik oleh bumi, botol juga menarik bumi sebetulnya. Karena dia masing-masing punya massa. Nah itu yang disebut dengan hukum gravitasi. Jadi apa sih di semesta ini yang tidak berlaku hukum tarik-menarik? Semua berlaku hukum tarik-menarik. Oke? Baik, kita teruskan. Jadi hukum tarik-menarik itu adalah hukumnya cinta. Sekali lagi, cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif, bukan rasa perasaan. Hukum tarik-menarik adalah hukum yang dahsyat, yang membuat segala sesuatu seimbang dan berlaku dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada hukum tarik-menarik, semua akan kehilangan keseimbangannya. Jadi hal yang serupa akan menarik yang serupa. Ya, apa yang kita berikan, semua akan kita terima. Jadi jangan lari dari tanggung jawab. Semua yang kita terima dalam hidup sebetulnya berasal dari apa yang kita berikan dalam kehidupan. Apapun yang kita berikan kepada kehidupan pasti kembali kepada kita secepat gema. Jadi oleh itu maka ketika kita membenci orang lain, sebenarnya kita tidak membenci orang lain. Kita sedang menarik kebencian kepada diri kita sendiri. Ya, apa yang kita berikan itu yang akan kita terima. Ya. Bagaimana cara memberikan yang positif atau negatif? Nah, kita harus tahu alatnya. Jadi alat yang disediakan semesta untuk memberikan yang positif dan negatif itu, nama alatnya adalah pikiran dan perasaan. Itu alat. Jadi alat untuk memberikan yang positif dan negatif itu adalah pikiran dan perasaan. Ketika pikiran memberikan yang positif kepada alam, berarti pikiran sedang menarik yang positif dari alam. Ketika pikiran memberi yang negatif pada alam, maka pikiran juga sedang menarik yang negatif dari alam. Lah, kalau cuma pikiran saja, itu tidak akan pernah jadi realitas. Karena akan menjadi realitas kalau diperkuat oleh perasaan. Jadi sebetulnya pikiran dan perasaan itu persis seperti mobil dengan bahan bakar. Jadi mobil tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada bensin. Mobil tidak akan bisa bergerak kalau tidak bahan bakar. Jadi sebetulnya bahan bakarnya adalah perasaan. Nah, itulah pentingnya kita tahu rahasia menggunakan pikiran dan perasaan. Karena itu adalah instrumen, itu alat yang disediakan semesta untuk memberikan yang positif atau yang memberikan yang negatif. Jadi pikiran dan perasaan itu yang disebut dengan pencipta kehidupan kita. Jadi sebetulnya pencipta kehidupan kita adalah pikiran dan perasaan. Nah, sekarang di mana posisi Allah? Allah itu hanya menunggu. Beliau adalah sang keberadaan, sang kehadiran. Menunggu apa yang diciptakan oleh pikiran dan apa yang diciptakan oleh perasaan. Itu instrumennya. Saya kira kuliah kita hari ini cukup dulu sekian. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya lebih dalam lagi. Karena ini adalah dasar-dasarnya untuk kita pahami.
Jadi kesimpulan dari kajian kita hari ini adalah ketika kita hidupnya belum menakjubkan, berarti kita terlalu banyak memberikan yang negatif kepada kehidupan. Jadi kalau kita hidupnya sudah menakjubkan, berarti sadar atau tidak sadar, kita sudah memberikan banyak yang positif terhadap kehidupan. Alatnya adalah pikiran dan perasaan. Yang terakhir saya akan sampaikan, kita harus bisa bersyukur. Bersyukur terhadap yang telah terjadi, bersyukur terhadap yang sedang terjadi, dan yang paling dasar adalah belajar bersyukur terhadap yang belum terjadi. Bagaimana bersyukur terhadap yang belum terjadi? Pikirkan yang belum terjadi itu seakan-akan sudah terjadi. Dan rasakan yang belum terjadi itu seakan-akan sudah terjadi. Inilah kekuatannya. Dan siapa yang bisa memanfaatkan kekuatan ini? Percayalah sama saya, hidupnya akan menakjubkan. Dan saya sudah mempraktikkan kekuatan ini. Dan ternyata dengan upaya yang sekecil-kecilnya, kita bisa menarik yang sebesar-besarnya. Itulah rahasianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.